Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan jawaban ujian akhir semester genap tahun ajaran 2022-2023 disusun oleh Valentinus Mariano 098191130238 mata kuliah kepemimpinan program D3 dosen Bapak Nur Mupin. Saya akan memberi penjelasan dari 6 pertanyaan. Yang pertama, jenis organisasi di mana saya bekerja adalah organisasi formal, di mana dalam organisasi dibagi sesuai divisi masing-masing yang dibuat menjadi struktur organisasi, di mana setiap divisi memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Yang pertama, setiap divisi memiliki target atau KPI masing-masing yang harus dicapai bersama tim. Yang kedua, setiap divisi memiliki tugas dan tanggung jawab yang sudah ditentukan. Yang ketiga, setiap divisi memiliki bawahan masing-masing dan memiliki job desk yang sudah ditentukan. Dalam organisasi tersebut, saya berada dalam divisi Quality Assurance atau QA yang bertanggung jawab terhadap kualitas produk yang dihasilkan sesuai dengan standar. 2. Sistem organisasi dibuat sesuai struktur di mana setiap bagian karyawan memiliki fungsi dan posisi masing-masing. Struktur diisi untuk kepentingan strategi perusahaan dalam mencapai target. Orang-orang yang ditempatkan mengisi struktur dipilih sesuai dengan kompetensi dan keahlian masing-masing. Dalam struktur di mana saya ditempatkan atau di struktur QA bertanggung jawab terhadap kualitas produk yang dibuat dan bertanggung jawab terhadap kualitas yang dikirim ke pelanggan. Dalam struktur QA dibagi menjadi beberapa section staff dan project, quality in process, dan final inspection, di mana setiap section sudah ditentukan peran dan tanggung jawab masing-masing. Ketiga, budaya organisasi di mana saya berada. Yang pertama, budaya salam pagi atau risau, di mana para pemimpin memberi salam pagi saat karyawan mulai absen atau masuk kerja, yang bertujuan untuk memberi semangat karyawan dan mengetahui karyawan yang terlambat datang agar menjadi lebih rajin. Kedua, Asake meeting, salah satu budaya yang diterapkan di mana saya menjadi bagian dalam organisasi. Dalam hal tersebut, setiap bagian akan menyampaikan masalah yang terjadi maupun yang akan berpotensi terjadi agar bisa disikapi dan diselesaikan bersama. Ketiga, kerjasama tim. Di sini setiap ada masalah dalam bagian maupun lintas bagian akan diselesaikan dengan meeting untuk mencari solusi terbaik. Keempat, penyelesaian masalah sampai akar masalah. Salah satu budaya di organisasi di mana setiap masalah yang timbul akan dicari sampai ke akar masalah dengan melakukan interview maupun uji penyebab. Keempat, stakeholder di mana saya berada dalam organisasi sangat berperan penting dalam mencapai tujuan perusahaan dan kestabilan perusahaan. Setiap karyawan menjalankan tugas masing-masing sesuai standar kerja yang ditentukan. Karyawan memiliki serikat yang bertujuan untuk menyampaikan aspirasi dari karyawan dan sebagai penghubung karyawan dengan manajemen. Manajemen maupun pemilik menyampaikan program maupun tujuan dari perusahaan dan memberi hak karyawan sesuai kesepakatan. Jika ada perubahan maupun isu, maka akan dibicarakan agar mendapat kesepakatan untuk kelancaran perusahaan. Kelima, dari studi kasus di atas, jika saya diberi amanah menjadi pemimpin, saya akan menerapkan gaya kepemimpinan partisipatif dan delegatif. Alasan saya: pertama, kepemimpinan partisipatif menerima pendapat anggota organisasi. Di semua anggota bisa lebih aktif dalam mengemukakan pendapat dan semua tim bekerja sama dalam menangani pekerjaan, dan anggota akan lebih kreatif meskipun keputusan tetap di pimpinan, namun pendapat anggota akan menjadi pertimbangan. 2. Kepemimpinan delegatif. Gaya kepemimpinan ini akan saya terapkan jika anggota saya sudah memiliki kemandirian dan kreativitas, karena dalam kepemimpinan ini dituntut memiliki tim
dengan kemampuan individu yang baik sehingga mereka mampu mengambil keputusan dengan tepat. Gaya kepemimpinan yang saya terapkan tetap gaya kepemimpinan partisipatif. Jika anggota sudah memiliki kemampuan individu yang baik, maka berlahan dengan gaya kepemimpinan delegatif. Keenam, untuk nilai dari studi kasus di atas, menurut saya 70, karena saya masih harus banyak belajar, dan jika saya diberi amanah menjadi pemimpin, saya akan tetap amanah untuk mencapai target yang diberikan organisasi dengan membuat organisasi yang baik dengan menyatukan berbagai budaya individu yang ada tanpa melanggar ketentuan-ketentuan yang ditetapkan. Amin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.